Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Untuk Anda yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa, sarapan pagi sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon. Kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan Anda diharap untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda pemirsa. Apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan macet. Berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Berita-berita halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi berita-berita dari sekeliling Anda, kemudian juga Ciayu Majak Kuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap dan menarik hanya di Radar Cirebon, koran Radar Cirebon, koran Rakyat Cirebon. Dan jemari Anda untuk memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini cukup mengklik Radar Cirebon online atau radarcirebon.com ya. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan ini tentang menuju cabang olahraga unggulan pemirsa. Di mana di hari Minggu yang lalu ya bertempat di Gedung KONI Kota Cirebon ini pemirsa kongres luar biasa atau KLB untuk memilih Ketua Asosiasi Futsal Kota Cirebon atau AFKC untuk periode tahun 2022 sampai tahun 2026. Nah, di pagi hari ini nanti akan saya hadirkan Ketua Umum AFKC Asosiasi Futsal Kota Cirebon. Ini pemirsa, siapa dia pemirsa nanti akan saya kenalkan. Dan sosok yang satu ini pernah menjadi sekretaris ya KONI Kota Cirebon. Nah, nanti kita akan obrolkan berkaitan dengan bagaimana futsal agar bisa berbicara bukan lagi di tingkatan Kota Cirebon, Ciayu Majak Kuning, wilayah 3 Cirebon, Jawa Barat, bahkan nasional nih pemirsa. Karena data yang saya miliki bahwa ada beberapa pemain futsal Kota Cirebon ini pemirsa sudah masuk ya di PON ya, di Pekan Olahraga Nasional mewakili Jawa Barat. Salah satunya pemainnya adalah dari Kota Cirebon. Kemudian prestasi yang diraih oleh Asosiasi Futsal Kota Cirebon juga ini pemirsa lolos dalam babak kualifikasi ya dalam Porda yang akan datang pemirsa. Nanti bagaimana sosok yang satu ini yang dipercaya kembali untuk kali kedua menukangi cabang olahraga futsal di Kota Cirebon pemirsa. Siapa dia pemirsa? Nanti akan saya kenalkan dan saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon di edisi hari ini pemirsa. DPRD ragu dengan diri sendiri. Kuasa hukum Afiati soroti perwakilan fraksi sharing ke Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Ya, itu pemirsa. Kemudian waspada demam berdarah juga melonjak. Ya, Kabupaten Cirebon 219 kasus di bulan Januari. 2 orang meninggal karena demam berdarah. Ya, itu pemirsa. Kemudian beres alun-alun senilai 10,4 miliar. Hari ini diresmikan Gubernur Ridwan Kamil, pemirsa. Kemudian apresiasi pemerintah kota, beresin dulu urusan hukumnya. Itu pemirsa. Kemudian harus sukses kegiatannya, sukses juga jaga protokol kesehatannya. Ini pemirsa terungkap saat Cirmeduo Ultra Challenge kolaborasi event sepeda dan lari. Ya, kemudian ini catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini pemirsa, ingat Tommy. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis Kota Cirebon pemirsa. Ini dari Kota Cirebon, tak satu pun terrealisasi. Fokus kerjakan proyek dari APBD Kota Cirebon saja. Itu pemirsa. Kemudian ini pemirsa, kenalkan metode Al-Hidayah. Ya, 7 karya budaya jadi WBTB di tahun 2022. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman
Kabupaten Cirebonnya, pemirsa di Koran Radar Cirebon hari ini, DPRD dorong operasi pasar. Barang kosong, harga minyak goreng curah tembus 18.500 per kilogram. Nah, itu pemirsa. Sidak, Wakil Bupati meminta pembelian dibatasi. Itu pemirsa. Gali potensi wilayah, pemerintah Kabupaten Cirebon tekan MOU dengan Universitas Pancasila. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. DPRD ragu-ragu mau paripurna. Itu pemirsa ya. Kemudian vaksin booster sasar pegawai hotel dan resto. Kemudian karyawan tewas kecelakaan kerja di PT Long Ridge. Ya, itu pemirsa. Statement Sekda sudah tepat dan tidak politis. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan obrolkan tentang menuju cabang olahraga unggulan. Nah, bagaimana untuk menuju ke cabur unggulan ini, pemirsa, dalam hal ini olahraga futsal. Bersama saya di pagi hari ini, saya kenalkan di sebelah saya ada Ketua Umum AFKC Kota Cirebon, pemirsa, ada Kang Amroni. Selamat pagi, Kang Amroni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Amroni? Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, ini 5 tahun gak ketemu ya. 5 tahun atau 6 tahun, Kang? Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Oke, terima kasih nih Kang Amroni sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, nanti silakan Anda bisa bergabung, bisa interaktif langsung di line telepon 0231482138 atau Anda bisa ke nomor WhatsApp dan juga ke nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV. Saya langsung ke Kang Amroni nih. Kang Amroni, ini Anda terpilih untuk kali kedua ya, periode 2022-2026 yang tadi saya sebutkan. Nah, ini di luar perkiraan atau memang sudah diprediksi sebelumnya? Karena yang memilih ini kan ada 12 voter ya, ya 12 pemilih. Nah, nah pada hari Senin kemarin ya, hari Minggu kemarin, Minggu kemarin. Nah, ini perasaan Kang Amroni, kemudian apakah ini di luar prediksi atau memang sudah diperkirakan sebelumnya gitu, Kang Amroni? Yang pertama sih kalau bicara soal perasaan, ya udah kebayang, udah kebayang tugasnya gitu loh. Ya tapi sebelum itu saya sapa dulu deh ke teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih untuk semua dukungan ya. Terima kasih. Kemudian mudah-mudahan ini menjadi hal yang terbaik. Tapi ketika dipilih menjadi ketua yang kedua ini, Mas Habib, itu hal yang jadi nggak diduga. Karena tugas yang akan dibantu udah kelihatan gitu. Kan pengalaman di periode lalu ya seperti apa, ya itu bakalan menjadi tantangan bagi saya sebenarnya untuk menjadi yang terbaik. Itu aja sih. Oh gitu ya. Iya. Oke. Dan ini kan menambatkan pilihan dari 12 pemilih itu kembali ke Kang Amroni. Tentunya dengan memilih Kang Amroni, mereka tidak asal pilih kan. Tentunya sudah ada catatan-catatan gitu Kang Amroni. Ya, itu kembali ke teman-teman voter ya. Tapi kami berusaha di Asosiasi Futsal memberikan yang terbaik buat Kota Cirebon. Ya, kita dibentuk tuh kan 2018 secara resmi menjadi bagian dari cabang olahraga di KONI Kota Cirebon sebagai induknya. Perjalanannya memang pelan-pelan tapi pasti kita punya prestasi memang. Punya prestasi baik secara tim maupun secara individu pemain. Kemudian kita juga berusaha meningkatkan kualitas SDM-nya, eventnya dibanyakin. Alhamdulillah luar biasa Kota Cirebon ini, Kang Habib. Luar biasa. Di bawah kepemimpinan Kang Amroni ya. Maksudnya cabar ini Pak, futsal ini ya. Iya. Ini luar biasanya apa gitu Kang? Iya banyak. Animo, talenta, sumber daya ke olahraga futsal ini. Iya, luar biasa. Sangat luar biasa. Kita bahkan yakin bahwa 2020, 2021 kita menjadi
apa ya, cabur futsal itu menjadi cabur apa ya, pilihannya anak-anak muda gitu loh. Kenapa? Karena pengalaman 2018 digandrungi ya anak-anak muda digandrungi. Walaupun kita belum punya fasilitas standar ya, standar nasional di kota, tapi nggak menjadi masalah buat kita gitu. Yang penting kita gunakan apa yang ada dulu aja gitu. Dan animonya luar biasa. Talent-talentanya tuh keren. Ini ditandai dengan apa? Yang tadi digandrungi, animonya luar biasa gitu. Dalam 1 tahun itu saya rekomendasi hampir di atas 25 event. Dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun. 25 event futsal? Futsal. Di kota ini, di kota Cirebon ini? Iya. Luar biasa. Nggak, saya buka aja itu. Iya, iya. Rekomendasi kan setiap kegiatan event itu harus rekomendasi kita. Kalau enggak kan bisa dibubarkan. Maka mereka patuh mengikuti itu ya. Terima kasih sekali di 2018-2019. Makanya kami yakin itu bahwa futsal Kota Cirebon ini menjadi industri. Oh iya, industri sepak bola. Iya, industri futsal. Iya, industri futsal ya maksudnya. Iya, tapi ya alhamdulillah kita dikasih rezeki COVID-19. Jadi kita yang ngerem dulu kan. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Tadinya ngegas, ngerem aja dulu. Bukan gitu ya. ngerem lagi, parkir. Oh, parkir ya, putar balik gitu ya. Iya. Banting setir ya. Pembinaannya aja kita bisa laksanakan. Tapi kalau nggak ada event kan repot. Jadi cabur kalau nggak ada event, ya susah. Nggak ada panggung bagi anak-anak tuh. Kak Amro nih, ini tadi disebutkan, ini ceruk ataupun anak-anak muda lebih memilih maksud saya ya, ke olahraga futsal ini. Dan ini tadi ditandai salah satunya event itu ya. 1 tahun Kang Amro ini merekomendasikan 25 event ya, luar biasa. Dan ini walaupun belum ada lapangan yang standar. Belum. Itu lapangan-lapangan itu standarnya kan harus 40-20 ya. Kita punya GOR kan bukan lapangan futsal, itu kan lapangan basket, campur sama laga yang lain. Kita atur-atur, kita setting-setting supaya lebih asik aja mereka bermain. Karena kalau sudah ke lapangan besar kan jauh berbeda, sangat jauh. Jadi ya beda banget, apalagi lapangan-lapangan kecil. Itu sih hanya permainan game biasa, tidak menunjukkan gitu. Skill dan permainan yang sebenarnya. Oke, Kang Amro nih, yang tadi Anda sebutkan ini di kota animonya, gitu kan, terutama nih anak-anak muda ke cabur futsal ini gitu ya, bahwa boleh dibilang event 25 event setahun ya, Anda rekomendasi ya. Nah kemudian kalau untuk Kota Cirebon sendiri ini berbicara karena berita kemarin pemirsa di Koran Radar Cirebon juga disebutkan bahwa babak kualifikasi juga lolos ya. Alhamdulillah kita lolos. Jadi dari 2017 kita lolos 2 kali. Oke. Dan itu pemainnya apakah hasil dari pembinaan yang selama ini yang tadi disebutkan oleh Kang Amroni atau bagaimana? Tapi tahan dulu ya, Kang Amroni dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Iya. Kini RCTV hadir di kanal 47 digital. Lebih bersih gambarnya, lebih jernih suaranya. Kemarau menjadi keberkahan tersendiri baginya karena bisa menjual air bersih. Lebih canggih teknologinya. Air bersih yang diperoleh dari sumur pompa rumahnya ini. Ayo segera bermigrasi ke siaran TV digital. Ayo kita beralih ke siaran televisi digital. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silahkan Anda bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 482138. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda berkaitan dengan cabang olahraga futsal di Kota Cirebon. Pemirsa, Anda bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS ya yang ada di layar kaca RCTV. Silakan, saya masih menunggu Anda untuk memberikan pertanyaan dan juga opini Anda berkaitan dengan cabang olahraga futsal. Di pagi hari ini saya masih bersama Kang Amroni pemirsa, Ketua Umum Asosiasi Futsal Kota Cirebon ya, yang di hari Minggu kemarin
secara aklamasi kembali dipilih atau dipercaya oleh peserta yang hadir dalam kongres luar biasa, pemirsa. Kembali saya ke Kang Amroni, tadi terputus jeda iklan. Ini yang tadi pertanyaan saya berkaitan dengan BK itu ya, babak kualifikasi dan lolos ke Porda kan? Ya, lolos ke Porda. Sekarang namanya Porprov. Iya, Pekan Olahraga Provinsi ya. Dan ini merupakan sejarah tersendiri bagi Kota Cirebon, Kang Amroni. Bisa lolos BK Pekan Olahraga Provinsi itu. Kalau sejarah sih mungkin enggak ya, hanya prestasi lah. Kita katakan prestasi karena futsal itu baru kebentuk. Baru kebentuk 2018. Sebenarnya prestasi yang paling menurut saya luar biasa itu ketika awal kita bentuk, futsalnya belum kebentuk, pemainnya, timnya udah lolos itu. Oh, sudah lolos sendiri. Jadi 2017 kita babak kualifikasi. Padahal belum dibentuk AFKC ya? Belum bentuk, masih kita namanya, tapi di Cirebon belum ada namanya Badan Futsal Daerah, belum ada. Nah, di situ mulai saya dicemplungin itu. Ya, dari 2017 kita lolos di babak BK dulu. Ya, salah satunya situ ada Yogi. Yogi Saputra yang sekarang jadi pemain PON tadi. Oh iya, berarti nih Yogi itu jebolan dari BK Porda 2017. Yang mewakili Jawa Barat itu. Iya, sekarang di PON itu. Iya. Di PON kemarin di Papua itu ya. Yang membela Jawa Barat. Iya. Itu mulai keluar di situ. Terus kita lolos, walaupun kita belum sukses di babak utama ya. Waktu di Bogor, Bekasi ya. Itu kita tahun ini lolos kembali di babak utama juga. Nanti di November mudah-mudahan ini di Garut itu Kang Afif. Ya berkat semua dukungan dan doa teman-teman dan masyarakat kota. Oke. Dan animo tadi ya atau anak-anak muda gandrung ke futsal ya. Itu apakah mereka hanya tren saja? Kang Amroni maksudnya tren ini lagi lagi senang futsal jadi semua futsal gitu, atau memang ini untuk menuju cabang olahraga unggulan ini benar-benar untuk menuju ke pemain profesional gitu misalnya? Iya, saya rasa bukan tren sekarang. Bukan. Udah menjadi ini tempat untuk berprestasi karena di tingkat Jabar dan tingkat nasional futsal juga luar biasa. Ada di Jabar ada Linus, di pusat ada anak profesional. Jadi panggungnya udah jelas itu untuk jadi pemain futsal. Nah, tinggal kita nih, saya ya teman-teman nanti pengurus yang dibentuk itu gimana caranya membuat event yang membuat mereka itu ada panggung yang atau membuat Liga Futsal Cirebon gitu misalnya, Kota Cirebon. Harusnya kita buat. Kemarin kita sudah buat tapi mandek karena pandemi itu. Kita coba buat seperti itu, kita mandek. Jadi terakhir kita bikin tuh AFKC Cup. Nah, AFKC Cup itu menghasilkan sebuah prestasi juga. Apa itu gitu, Kang? Jadi yang juaranya itu menjadi juara 1 di Jawa Barat. Oh. Ya, jadi kita ada antar SMA. Nah, juara putranya tuh kebetulan SMK 1 sebelah ini parking satu kota. Kita kirim ke Jawa Barat juara 1. Juara 1 lagi. Iya. Itu prestasi di 2019 udah selesai. 2020 kan sudah 2020 Februari udah ini ya pandemi. Pandemi. Karena dari situlah kami punya keyakinan ini gila ini. Ini harus kita digarap gitu. Teman-teman harus garap futsal. Tapi ya ini ke depan pasti memiliki prospek ya. Prospek bagus ya. Termasuk pokoknya di kota itu kan di kota itu apakah tersentral di Komplek Olahraga Bima ketika Kang Amroni waktu itu periode pertama ya dipercaya jadi Ketua Umum Asosiasi Futsal Kota Cirebon atau memang di lapangan-lapangan futsal Kang Amroni? Ya semua tersebar di beberapa spot yang ada di Kota Cirebon. Kan kita juga ada beberapa tapi memang belum standar ya, tapi itu juga sangat membantu. Jadi untuk pemula bisa di situ. Kan banyak lapangan futsal juga yang mensupport melahirkan atlet-atlet futsal di kota tuh banyak. Ya berkat lapangan-lapangan yang tadi. Lapangan-lapangan ya, yang tadi. Ada di di Karisma dulu, kemudian di Tamcip, ada yang di Kalijaga, banyak lah. Ada di mana gitu. Di radar sendiri. Di radar sendiri, ya itu kan bisa turnamen-turnamen yang kecil-kecilan itu sangat membantu kami di asosiasi, sangat membantu.
Karena kita kan punya pemantau ya. Muncul ada laporan juara siapa, pemainnya siapa, dari mana, kita telusuri. Karena di situ pasti kami kirim pelatih untuk memantau. Oke, Kang Amroni, ini prestasi itu kan didapat bukan melalui cara instan gitu kan? Nggak bisa. Iya, karena ini Nggak bisa. pasti pembinaan yang terus-menerus, yang kontinu gitu ya. Iya. Termasuk yang tadi disebutkan oleh Kang Amroni. Jadi dalam tanda petik produk dari itu munculnya adalah Yogi gitu Iya, kan? iya, Dan betul. saat ini tahun kemarin ya, kalau Tahun tidak kemarin salah. di PON. Iya, Iya. Yogi ini mewakili Jawa Barat. iya. Salah satu pemain Satunya dia, futsal betul. Jawa Barat itu dari kota Dari Cirebon kota ya. Cirebon. Yogi ini, dan itu Iya. bukti bahwa hasil pembinaan. Nah, ke Saya- depan ini pembinaannya bagaimana nih Kang Amroni? Saya sih tetap, kami tetap optimis bahwa kami bisa melahirkan atlet-atlet terbaik lagi. Ya minimal Yogi-yogi yang lain lah. Iya, yogi-yogi yang lain harus. Memang Yogi masih punya peluang di PON berikutnya. Karena umur ya, Karena Mas, ya? usianya masih. Usia ya. Mudah-mudahan dia sehat, kemudian dia tetap jaga komitmennya sebagai atlet. Atlet gitu ya. Itu aja. Ya kami sih support dengan berbagai macam cara lah ya, supaya dia tetap ada di posisi itu ya. Tinggal nanti itu saya juga bersyukur. Jadi oh iya ya, Wong Cirebon gak bisa jadi pemain PON. Pemain PON kan? Iya, dan nyata, bukan sulap gitu. Nah, ini bisa mendorong adik-adiknya untuk mencapai titik itu gitu loh. Nah, udah mulai banyak. Ya muncul Iya, lah ya. karena regenerasinya. Iya, ya. udah mulai banyak. Dan ini di usia-usia emas bagi ukuran atlet itu gitu Kang. Ya untuk PON ya, tapi habis itu dia geser ke profesional itu emas banget. Nanti ya kalau udah profesi kan sudah jadi pemain yang dibayar sesuai dengan ini ya apa, hak dan kewajibannya Iya. udah jelas. Yang penting prestasi dulu deh. Kita tekankan karena anak muda itu prestasi dulu. Jangan nyari hal-hal yang lain dulu. Kita prestasi bertahap pada titik tertentu kamu jadi pemain yang bisa uang yang nanti ngikut kamu gitu. Oke, dan saya baca beberapa toko yang statement ya, berita di koran Radar Cirebon kemarin ya, Kang Amroni, Iya. itu banyak berharap pada sosok Kang Amroni karena di dunia olahraga mungkin bukan orang yang baru ya, di dunia olahraga itu terutama di KONI ya, Kang Amroni ini banyak sekali harapan-harapan, termasuk ada statement dari Asosiasi Futsal Provinsi gitu ya, kemarin itu kemudian juga Ketua PSSI Kota Cirebon sendiri ini, Pak Edi. iya ya, Pak Edi Pak Suripno. Nah, harapan-harapan yang tentunya memiliki asa ke depan, terutama prestasi, katanya lagi-lagi tentang prestasi yang futsal Kota Cirebon harus berbicara lebih banyak lagi di tingkat provinsi bahkan nasional. Emang ada target ke situ gitu Kang? Ya harus ada. Harus. Kalau saya punya tujuan tuh kalau nggak timnya harus atletnya. Bolehlah timnya kita tidak juara, pengen sih juara, tapi atletnya harus juara. Ya kita kan nggak juara Iya, tapi- di Porda kemarin, di Bogor, tapi atletnya juara, ada yang di PON. Itu kan prestasi yang luar biasa. Jadi itu aja udah. Jadi tapi menuju ke situ nggak bisa dengan instan. Melalui pembinaan. Harus ya kalau orang Cirebon ususnya harus panjang gitu. Iya, ususnya ya, Kudu usus dawa. dawa ya. Iya. Ususnya kudu. Kalau enggak ya nggak akan jadi. Kang Amroni sudah mempersiapkan konsep pembinaan, tapi tahan dulu ya. Iya. Ya, dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda pemirsa, silahkan Anda bisa bergabung kembali, mangga Anda bisa di line telepon 0231 482138 atau ke nomor WhatsApp dan juga SMS. Saya baca dulu Kang Amroni, ini WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum, salam olahraga katanya ya. Selamat pagi Cirebon. Nah Pak Amroni ini dari pemirsa di Setu Kabupaten Cirebon, Setu. bagaimana kalau di Cirebon, terutama di kota, ada Liga Futsal, katanya dibikin Liga Futsal, itu yang pertama ya. Terima kasih. Ini satu lagi yang masuk, ini dari pemirsa di Kedawung ya, di Pilangsari Kedawung ya. SPC Selamat Pagi Cirebon juga berharap bahwa futsal di Cirebon
baik kota maupun kabupaten ini menjadi olahraga yang menjadi olahraga rakyat katanya ya, yang digandrungi oleh anak-anak muda dan semua umur, seperti saudaranya yang lain yaitu sepak bola katanya ya. Dan harus ada ini kompetisi-kompetisi futsal sehingga Cirebon bisa menghasilkan pemain-pemain futsal yang membela provinsi bahkan nasional. Terima kasih. Ini dari pemirsa di Pilangsari, Kedaung. Kang, ada 2 WhatsApp yang masuk. Silakan dijawab dulu. Makasih Kang Api, makasih juga ya yang di Setu, kemudian Di Pilangsari ya. Masukannya luar biasa untuk futsal kota khususnya ya. Program sebenarnya sudah kita siapkan. Jadi kalau futsal pasti sudah siapkan dari KU, Kang. Kelompok umur. Kelompok umur itu nggak bisa nggak ada alasan lain, kita harus main di KU. Kalau mau sukses Untuk pembinaan. Untuk pembinaan. Bahkan mungkin sudah cabur ya, apalagi futsal. Futsal itu kan olahraga kelompok Ya. KU. Tim ya. Tim. Ya, olahraga tim. Oke. Bisa mengadakan sendiri, insya Allah semua akan kita adakan sesuai dengan kelompok umur itu. Bisa kita kolaborasi dengan dinas terkait, dalam hal ini Dispora. Karena dia ada pop kota. Luar biasa. Pokoknya kita kan adakan itu. Kalau nggak bisa mengadakan sendiri, harus kolaborasi. Salah satunya dengan dinas terkait. Nggak boleh lepas dari dinas terkait. Kenapa gitu, Kang? Loh, kita punya aset di mana? Anak-anak tuh. Ini program nih, tapi saya buka aja. Itu ada di sekolah. Talenta itu ada di sekolah. Iya, talenta itu di sekolah ya. Terukur. Bakat-bakat itu semua ada di sekolah ya. Dan di sekolah ada guru. Guru olahraga apalagi? Yang kedua, di sekolah ada guru olahraga yang wasit futsal kota. Jadi tahu bagaimana bermain futsal. Di guru olahraga kota ada pelatih futsal. Nah, jadi basicnya ada di sekolah. Jangan jauhi sekolah aja kalau mau sukses. Deketin sekolah dari SD, SMP, SMA. Pokoknya kelompok umur itu ya? Iya. Ya. Baru bisa menghasilkan. Tinggal kita mengadakan aja event. Kerjasama dengan, jadi ngomong program. Iya. Kerjasama dengan siapapun yang bisa membiayai itu. Silakan. Kalau asosiasi futsal semua, ya kita berarti anggarannya nunggu dari pemerintah. Kasihan. KONI kan itu caburnya banyak. Kan nggak ngurusin satu cabur. Bukan hanya futsal yang diurusi ya. Walaupun saya pernah di KONI kan betapa sulitnya untuk mengatur anggaran itu untuk cabur yang banyak. Yang lain juga gitu ya. Makanya saya berharap cabur futsal menjadi cabur unggulan itu jadi mandiri nantinya. Cabur mandiri, cabur yang tidak bergantung sama pemerintah. Tidak ada ketergantungan ya. Iya, kalaupun pemerintah mendukung, membantu, ya itu sesuatu yang luar biasa. Pengen kami begitu sebenarnya. Ya cuman karena kondisi seperti ini, ya kan masih ada COVID yang belum selesai, kita masih harus berdoa terus mencegah itu. Akhirnya panggung-panggung yang kita sudah rencanakan itu jadi bukan terhenti, mundur lagi. Maksudnya panggung-panggung itu ya event itu. Iya. Yang tadi kata pemirsa di Setu itu ingin ada kompetisi lah sejenis begitu. Saya senang sekali ada orang yang respect seperti ini. Memang kita harus perlu panggung, harus ada event. Nggak ada event kita nggak bisa ngelihat kualitas anak-anak. Mau latihan terus, ya, tapi nggak pernah diuji dengan aura pertandingan. Gimana dia bermental juara, gimana dia bisa mental petarung di lapangan kan. Itu ya. Iya. Karena ngerasani digares. Iya, digares. Iya, garesan ya. Garesan kan. Iya. Ternyata pusat tuh gini ya gitu. Terus lapangannya kan nggak bisa lapangan kecil. Harus lapangan 20-40. Standar lah ya. Beda. Cara nendang passingnya juga kan kalau ukuran kecil sama besar kan jauh. Dan memang harus ada. Insya Allah Mas yang di Setu, terima kasih, yang di Tengah-Tengah di Kedaung, Pilangsari. Program itu sudah ada di kami. Mudah-mudahan kondisinya normal. Oke, ada pemirsa yang coba untuk bergabung ya. Iya. Saya sapa dulu nih. Halo. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Cirebon. Selamat pagi Cirebon. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Indra Kasep di Cirebon. Dengan Pak Indra di Cirebon ya.
Iya. kayaknya dia. Selamat pagi Pak Amroni. Ya, selamat pagi, Pak. Kalau Indra Kasep nih kayaknya saya kenal nih. Iya, Indra Kasep. Oke, Pak Indra, silakan. Pak Indra Kasep. Iya. Aduh. Iya, sukses buat cabur futsal di Kota Cirebon. Ini teman lama ini. Bisa. Terima kasih. Ada bibit-bibit di Kota Cirebon. Gitu. Oh, banyak bibit-bibit ya di Kota Cirebon. Pemain-pemain mudah-mudahan. futsal ya, Pak Indra. Iya. Dari Kota Cirebon. Terus harapan dari Pak Indra apalagi nih, Pak Indra? Harapannya baik Kota Cirebon maupun Kabupaten Cirebon bisa ada muncul bibit-bibit baru untuk pemain-pemain futsal yang profesional khususnya. Jadi tadi saya menyimak sedikit obrolan Pak Amroni. Saya mau bikin agenda futsal lah biar mendukung programnya Pak Amroni. Jadi mau didukung Pak Amroni. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Indra. Iya. Tapi Pak Indra ini perlu disampaikan nggak apa nih konsep pembinaannya nih? Sudah kebaca kalau dia yang ngomong Pak. Oh gitu. Beliau Oh, ini ya, sudah Pak hafal Amroni, alurnya Pak nih. Amroni, kan, gitu. Ya mungkin seperti itu. Semoga sukses Mas Apip. Oke, dan terima kasih Pak Indra Kasep. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau ini kalau nggak salah masih jadi kepala desa, tapi nggak tahu ya. Oh, Pak Indra ini Pak ya. Indra itu Oh, Pak Indra. mantan, Iya. nah, ingat ya. Kalau pokoknya nggak ada lagi kalau Indra Kasep itu cuma dia. Iya. Terima kasih Mas Indra. Iya, Mas Indra Pasindangan. Iya. Iya. Mas Indra Pasindangan Iya, ya. ada lagi di Iya, Kota nggak ada Cirebon lagi. namanya Indra Kasep tuh. Iya. Lagi menyimak katanya. Iya. Ini berharap juga ini katanya ke depan ini bisa melahirkan yang tadi disebutkan ya. Kalau- pemain-pemain profesional gitu Pak Amroni. Ya tadi. Iya tentu, harapan dari pemirsa yang lain juga ya. Sama. Jadi pokoknya nih gini, anak-anak yang sedang suka futsal, saya pesan sih jangan berpikir menjadi pemain yang bakalan saya nanti dapat ini. Pokoknya kamu prestasi aja dulu deh. Kamu Oke. sesuai dengan usianya, jangan pokoknya SMP, SMA, gitu. Nanti Sesuai umurnya ya, umurnya kelompok aja. umurnya ya. Nanti di usia emas ya tadi dia bilang Mas Iya. Apip itu pasti ketemu di pemain flop. Profesional. Oke. Iya. Oke. Kalau pemain Porda nggak usah deh, nggak usah macam-macam nanti dia udah belum apa-apa itu. Naik ke PON itu juga belum. Belum. Karena belum tentu direkrut di pemain prop. Nanti pemain prop itu uang yang akan ngikut karena dia udah menjadi. Nah, saya pengen seperti itu. Dan alhamdulillah kita sudah ada gitu loh. Ya, sudah Dan ada. itu prestasi yang luar biasa. Iya, yang maksudnya Walaupun baru satu ya. iya baru satu yang Tapi bukan ukuran. Iya. Simpen aja dulu, simpen. Yang membela Jawa Barat iya, ya. kita Salah satunya butuh pemain dari Kota yogi-yogi Cirebon. berikutnya. Nah, yogi-yogi berikutnya itu didukung bukan oleh asosiasi futsal saja, tapi semua lingkaran yang ada di Kota Cirebon yang terkait futsal. Oke. Dan memang itu tadinya ini kembali ke kayak semacam liga begitulah ya, kompetisi lah ya. Itu memang Kang Amroni waktu itu waktu periode pertama sebagai ketua umum Asosiasi Futsal Kota Cirebon, memang itu sudah ada rencana. Tadinya itu untuk semacam ada kompetisi begitu. Sudah Ya, memang kompetisi harus futsal. direncanakan. Dan sudah direncanakan. Sudah direncanakan. Sudah 2018 waktu kita naik itu udah kan di kita udah ada bidang-bidangnya ya, ada bidang kompetisi, ada bidang organisasi, ada bidang development. Semua bisa jalan. Nah, yang kompetisi ini yang mandek di 2019 itu. Karena terhalang Iya. COVID itu ya. Kemarin kita bisa mengadakan di bidang development itu SDM, wasit sama pelatih. Oh, kursus Iya, kepelatihan. bisa itu karena kan di ruangan ya, nggak banyak orang terlibat. Lain-lain kita belum bisa banyak bicara. Jadi kita ngikutin program yang terkait KONI saja di BK Porda ini. Jadi kita mensupport itu yang paling utama gitu loh. Sementara program-program lain kita tunda. Karena banyak ada piala KU20 di Jawa Barat, ada Linus B kita harus ikut. Ini rencana Kota Cirebon tadinya mau ikut gitu Iya, ya. iya. Kita harus ikut ke sana. Dan itulah tempat untuk pembinaan, proses pembinaan itu salah satunya dengan seperti itu. Nih gini, Mas. Kalau kita ngikut satu klub gitu ya. Nah, klub itu isinya ada pemain. Ya kan? Pemain itu harus berkualitas. Iya. Harus dipimpin oleh pelatih yang berkualitas. Kualitas juga. Harus punya wasit yang Kualitas berkualitas. juga. Jadi semuanya itu mensupport.
kalau itu dilakukan maka menjadi cabur yang luar biasa. Tinggal dorong. Cabur unggulan gitu ya. Cuman Bismillah ya, pokoknya udah kebayang deh. Tapi mudah-mudahan sehat aja lah. Semua bisa. Berarti konsep pembinaan sudah ada ya. Iya. Ya tadi Mas Indra Kasep udah siap dengan event saya datang pasti jangan. Dalam waktu dekat apa yang akan dilakukan? Tahan dulu ya. Iya. Oke, dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Iya. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Season yang terakhir saya masih membuka Anda kembali. Silakan Anda bisa di line telepon 0231 482138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda kembali bisa melalui nomor WhatsApp dan juga nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV. Pemirsa, topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini menuju cabang olahraga atau cabur unggulan ya. Silakan, saya masih menunggu Anda kembali untuk berpendapat atau Anda ingin menanyakan ke narasumber di pagi hari ini, yaitu Kang Amroni, Ketua Umum Asosiasi Futsal Kota Cirebon. Kembali ke Kang Amroni, tadi terputus jeda iklan pertanyaan saya. Di saat pandemi seperti saat ini, nah ini olahraga futsal ya, atau cabang olahraga futsal di Kota Cirebon ini masih ada gitu Kang. Maksudnya masih tetap seperti biasa bertanding, atau kalau event-event kan pasti tidak ada karena itu kerumunan ya. Nah, kalau ininya jalan tidak? Maksudnya ada misalnya pertandingan sesama teman atau apa, masih jalan nggak Kang Amroni? Kita masih jalan. Masih jalan. Beberapa event sudah dijalankan di GOR, ada 2 kali kemarin tingkat SMA dan internal. Nanti juga Maret, akhir Februari sama Maret ada juga tuh yang event-event tingkat SMA, perguruan tinggi yang dilakukan oleh ada institusi tertentu. Itu masih jalan. Di klub-klub juga masih jalan, akademi juga jalan, tapi tetap berbatas gitu ya. Terbatas ya. Karena kondisi yang masih belum normal. Tetap jalan sudah. Apalagi sekarang udah normal kembali sih sebenarnya. Kalau dulu 2021 memang sama sekali kita tidak bebas gitu ya. Tapi dengan waktu dan jam yang dibatasi saja. Harus tetap jalan. Untuk persiapan tim kota masih belum kita jalankan. Paling kita akan persiapkan setelah Lebaran ya, untuk yang tim kota yang babak utama, tim babak utama. Kalau yang kemarin itu kan yang tadi disebutkan oleh Kang Amron itu di BK babak kualifikasi kan lolos ya. Nah, di saat pandemi itu bagaimana itu Kang? Di Porprov itu kan lolos itu kan? Iya, kita lolos. Nah, itu bagaimana timnya gitu nasibnya? Sekarang, apa tetap latihan saja gitu ya? Terbatas atau bagaimana? Kita tetap latihan atau himbauan di terbatas. rumah untuk latihan di rumah terbatas, melalui klubnya masing-masing. Saya juga terima kasih sekali pada pelatih yang masih dengan semangat melatih gitu ya ke tim. Ya. Kemudian nanti kita akan difokuskan lagi secara utuh setelah habis Lebaran. Gitu. Jadi persiapannya kita perlu karena November babak utama dijalankan. Oh, di bulan November nanti. 2020. Iya, 2022 ini nanti di akhir tahun ini ya. Iya, itu informasi terakhir. Di Garut itu? Iya, kalau cabang futsal di Garut. Kalau cabang-cabang lain mungkin beberapa tempat, ada di Bandung, ada di Subang, macam-macam campurnya. Ya. Oke, dan nanti persiapan untuk November itu nanti di pasca Lebaran itu kan? Pasca Lebaran kita genjot di tim untuk kota. Dan pemain-pemainnya sudah ada gitu kan? Sudah, kita udah siapkan pemain, ada 16 pemain. Udah siap tempur, tinggal latihan lagi kita genjot, fisik kita genjot, anak-anak sudah ready. Semangat tetap membara untuk Kota Cirebon, jangan khawatir. Doain aja, mudah-mudahan kita bisa meraih prestasi yang tertinggi. Ya, amin. Bisa dapat dan sesuai dengan harapan juga ya. Oke, dan ini apakah juga merupakan salah satu program dari Kang Amroni sebagai Ketua Umum ya Asosiasi Futsal Kota Cirebon berkaitan dengan target nanti di Porprov itu gitu Kang? Iya, pasti itu. Kita tahu 2018 kan kita gagal, artinya gagal di penyisian babak utama. Nah, kita nggak boleh gagal.
Ya, kita masuk ke fase yang lebih tinggi lagi gitu. Terus naik yang lebih tinggi. Ya. Ke kasta yang lebih Iya, tinggi, tinggi Pak, ya. lagi. Jadi jangan sampai mengulang kesalahan yang sama di babak utama 2018 itu aja. Banyak Gitu ya. catatan, banyak evaluasi, banyak kekurangan, dan kita bisa jadikan modal untuk tempur di 2022 ini. Oke, dan pernyataan Anda kemarin di koran Radar Cirebon itu siap untuk memperbaiki dan menjadikan futsal itu semakin lebih maju. Itu yang pertama. Kemudian menjadikan cabang olahraga futsal di kota Cirebon ini berbicara di tingkat Jawa Barat bahkan nasional yang tadi Anda sudah Iya. sampaikan, sudah analisa. Nah, ini memperbaiki dan menjadikan futsal semakin lebih maju. Maksudnya apa nih memperbaiki apa gitu Kang di situ Kang? Ya, banyak hal yang harus kita evaluasi. Kan di futsal itu ada 5 bidang tadi saya sampaikan. Nah, itu kita harus evaluasi, kita harus berani memperbaiki. Karena tadi harapan kami kita harus mandiri. Unggul ya harus mandiri. Jadi dari 5 bidang ini kita harus sama-sama fokus sehingga futsal menjadi cabang yang unggul, baik itu manajemennya maupun atletnya maupun timnya. Dan semua yang perangkat yang ada di situ menjadi berkualitas. Kalau 5 bidang ini kita jalankan dengan baik, insya Allah. Oke, dan target yang dibebankan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Iya. Kota Cirebon ke futsal Ya, untuk emas. di Porprov itu Emas. targetnya Mas. Iya, semua harus emas. Nggak boleh target nggak emas. Saya diajarin sama ketua KONI Sebelumnya ya. sebelumnya. Beliau target harus emas. Kalau perak tuh kecelakaan gitu. Kecelakaan. Iya. Jadi Jadi itu yang target harus Mas. harus kita tanamkan. Nah, menuju itu ya kita hitung-hitungan kan itu. Bukan berhitung. Apa yang harus kita siapkan, dihitung semua kan itu. Persiapan apa yang kita siapkan untuk mencapai itu gitu. Tapi target harus ke situ. Ini kan banyak di kota Cirebon yang dari awal tadi Kang Amroni sebutkan, ini pemainnya banyaknya itu kan melulu kita ke laki-laki ya, target Iya. juga. Nah, ini bagaimana dengan perempuannya? Kan futsal juga ada gitu kan? Ya, kita masih banyak evaluasi dan belajar tentang pembinaan di putri. Putri, Walaupun ya? kita sudah punya kemarin. Sudah punya Sudah gitu. punya waktu BK dan kita belum maksimal untuk belum bisa mencapai titik untuk lolos babak utama. Kita perlu pembinaan yang lebih siap lagi, lebih kompleks lagi sehingga nanti bisa prestasinya seperti tim putra. Ya, tim putra juga kan Setidaknya menyamai lah ya. Nah, tim putri itu baru mulai tahun ini kita mulai, tapi juga sangat luar biasa. Anak-anak semangatnya jam terbang kembali. Iya. Oh, Pengalaman jam yang terbang. membuat kita masih harus banyak belajar. Berbeda dengan putra ya. Iya. Berbeda dengan putra, dan ini juga pemainnya diambil dari sekolah-sekolah itu. Iya, ya? dari sekolah-sekolah yang ada di kota Cirebon. semuanya. Karena itu adalah salah satu kunci kekuatan dan juga pembinaan. Iya. Salah satunya olahraga futsal itu di situ. Betul. Tanpa anak-anak sekolah kita mau cari kemana? Iya, masa harus ngorek-ngorek kan lama juga. Ada kecamatan, tapi kan nggak bisa terkumpul. Kalau dengan sekolah kan kita bisa. Iya, terutama di sekolah ya. Iya. Apalagi mereka punya banyak event juga kan ya. Betul. Ada Iya. pop kota Ada pop kota, ada popil, ada popda. Itu aset-aset buat kota itu. Termasuk futsal. termasuk futsal. Termasuk futsal. Dan pembinaan juga bisa dari situ kan? Bisa dari situ, namanya kolaborasi. Kan jadi dia membina di pelajar, kita membina yang sudah pasca pelajar. Atau ada pelajar yang udah kelas 3 kan kita tarik di tim kota Baik, dengan usia yang masuk ke dalam aturan. Baik, gitu. baik. Iya. Dan kalau saya ibaratkan, Kang Amron ini seorang dokter yang mampu untuk mendiagnosa ya. Ya iya kan? Maunya mendiagnosa tentang Amin, futsal amin. kota kan? Iya, amin. Harus dilakukan gitu kan, Iya, amin. dianalisa dulu, dibedah Terima dulu kasih. gitu kan. Iya. Dan sayang sekali nih Kang Amron ini sudah Iya. kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut Amin. lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Kang Amron, closing statement singkat saja Iya. untuk terutama untuk insan-insan futsal nih. Iya. Silakan, apa ini pesannya nih? Saya sangat terima kasih kepada seluruh insan-insan futsal Kota Cirebon yang tidak bisa kami sebutkan sesuatu, pelatih, para wasit, ya, anak-anakku yang sudah berjuang untuk Kota Cirebon. Pasti ada hal yang bermanfaat dan nilai poin di kemudian hari, ya. Kemudian tetap jaga kesehatan, jangan lupa olahraga.
Oke. Kita tetap sehat. Oke. Terima kasih, terima kasih Radar TV. Oke, dan perlu juga saya sampaikan ya bahwa saya dengan Kang Amroni tidak memakai masker ini tentunya sudah melalui protokol kesehatan yang ketat. Dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah memberikan pendapat dan juga pertanyaan ini melalui WhatsApp. Ya, pemirsa yang sudah berinteraksi langsung bergabung di Selamat Pagi Cirebon, saya juga aturkan terima kasih. Demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.